dibuka kamar tuh di guru melihat yang itu 9 wali songo ada di kamar yang itu. 9 wali songo ada di kamar guru sekumpul. Ini keramat ngarannya. Demikianlah keadaan orang yang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Jumpa lagi sahabatnya dengan channel saya. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini sahabatnya, saya akan menampilkan sebuah video dari muridnya Abah Guru Sekumpul yang dikenal dengan Kiai Haji M. Tofarudin, atau disebut juga panggilannya Kiai Udin. Yang mana beliau ini bercerita, katanya ada seorang yang ingin berkunjung ke rumah Guru Sekumpul dengan tujuan untuk menimba ilmu atau belajar agama. Nah, dalam videonya tersebut sahabatnya, Guru Udin ini menceritakan bahwa orang yang hendak bertamu tadi masuk ke kamar Abah Guru Sekumpul, tiba-tiba katanya ada 9 wali songo di sana. Subhanallah ya. Dan Guru Udin ini juga mengatakan bahwa wali songo tersebut hendak berguru kepada Abah Guru Sekumpul katanya. Kurang lebih seperti itu sahabat ya. Karena saya agak kurang paham dengan bahasanya, yaitu bahasa Makassar kalau nggak salah itu. Jadi intinya tadi sahabat ya, Guru Udin ini bercerita di saat tamu itu hendak membuka pintu, maka seketika ada 9 wali songo di sana yang hendak berguru kepada Abah Guru Sekumpul katanya. Masya Allah ya, mana mungkin 9 wali songo bisa berkunjung kepada Abah Guru Sekumpul, sedangkan wali songo tersebut sudah lama meninggal sahabat ya. Atau mungkin bisa jinnya kali ya yang datang ke sana. Coba kita simak saja sahabatnya bagaimana Guru Udin ini menceritakan bahwa ada 9 wali songo berguru kepada Abah Guru Sekumpul. Nah, orang itu juga nang waktu hendak ziarah ke mana? Hendak ziarah ke Jawa, hendak ziarah ke Wali Songo. Oh, hendak ziarah ke Jawa. Begitu ziarah ke Wali Songo, kan miring kan? Susah amat sih, Abah. Make sorbannya. Begitu ziarah ke Wali Songo, minta izin non goro, ulun hendak ziarah ke Wali Songo. Ini berada di rumah guru nek. Ini kada begayaan sihin bependar langsung. Aku di ulun sorang mata ulun sorang menyaksikan kada lumba dusta. Begitu sihin hendak ziarah ke Wali Songo, ujar abang guru apa? Ujar Guru Sekumpul. Kami sini ziarah ke sana kah? Kamu tahu lagi sih, dalam kamarku sih 9 wali itu ada di kamarku, gurunya aku di Guru Sekumpul. Dibuka kamar tuh di guru melihat yang itu 9 wali songo ada di kamar yang itu. 9 wali songo ada di kamar Guru Sekumpul. Ini keramat ngarannya. Keramat. Tapi kalau wow kada pahamnya, kada percayanya. Kalau bukan jin tumang kada percayanya. Saya nggak percaya, Abah. Apalagi amung Guru Sekumpul umpamanya ziarah ke Madinah. Betul se Madinah ini beguyang perasaan. Madinah ini anu kubur Nabi. Lalu Nabi bangun. Itu kalau bubuhan nang kada tapi anu bubuhan wawat deh. Warek. Nah. Nya kada percaya ning itu. Kada masuk akal aja. Inya main akal terus. Nya main akal nih kada mau. Coba bayangkan di Quran itu banyak nang kada di akal, kada cuma iman. Ashabul Kahfi berapa tahun? Tagureng 300 tambah 9 tahun. 300 tambah 9 tahun. Perasaannya rasa setengah hari aja. Di mana akal kada jalan. Makanya jangan terlalu pikir lawan akal. Dari sini saja sahabat ya, sudah kita menyimak video dari Abah Udin tadi, yang mana beliau menceritakan bahwa 9 wali songo katanya berada di kamar Abah Guru Sekumpul. Kalau menurut saya sahabatnya, ini adalah khurafat yang tidak masuk akal, karena yang jelas-jelas ya, wali songo itu sudah lama meninggal dan tidak mungkin mereka akan menemui Abah Guru Sekumpul. Jadi sahabatnya, pendapat saya ini adalah suatu dongeng dan ini tidak benar. Karena orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin lagi kembali ke dunia ini sahabatnya, tidak mungkin. Karena jelas ya sahabatnya, nas-nas dalam Al-Quran itu bahwa
orang yang sudah mati itu tidak bisa kembali ke dunia ini walaupun mereka bisa mendengar, karena kita sebagai seorang Islam itu lebih percaya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran sahabatnya daripada cerita dari Abah Udin tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ya, ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Sudah jelas sahabatnya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa mereka itu tidak bisa menyeru. Dan di dalam ayat yang lain sahabatnya, ini juga di dalam surat Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Nah, dari sini saja orang yang dalam kubur itu tidak bisa mendengar sahabat ya. Jangankan mereka kembali ke dunia, mendengar saja mereka, kalau bukan izin Allah mereka tidak akan bisa mendengar. Dan paling tegas sahabat dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang yang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Di dalam ayat ini sudah jelas sahabat ya, dalam surat Al-Mu'minin ayat 99 sampai 100 ini, bahwa mereka yang sudah mati itu ingin kembali ke dunia untuk bersujud kepada Allah, tapi Allah mengatakan sekali-kali tidak. Di dalam sebuah ayat Quran, ketika Allah menceritakan keadaan orang-orang yang didatangi malaikat, atau keadaan mereka yang telah dicabut nyawanya, mereka mengatakan, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas shalihin. Ya Allah, ketika datang malaikat kepada dia ingin mencabut nyawanya, ketika dia sudah didudukkan dalam kuburannya, ketika itu yang dia minta kepada Allah cuma satu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya kau berikan aku kesempatan sedikit lagi, berikan aku kesempatan hidup sedikit lagi, fa asaddaqu wa aku minas shalihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Dia minta kepada Allah bukan minta bertemu dengan istrinya, dia minta dengan Allah bukan minta dengan hartanya, tapi yang dia minta dengan Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan hidup sedikit saja, fa asaddaq, aku akan bersedekah, wa aku minas shalihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Yang mereka minta, mereka akan menjadi orang soleh. Yang mereka minta, ya Allah, berikan aku waktu untuk tobat. Yang mereka minta, ya Allah, berikan aku waktu untuk kembali kepadamu. Yang mereka minta, ya Allah, berikan aku waktu untuk menjadi orang yang menegakkan sholat. Apa jawaban Allah? Kalla, tidak akan pernah. Sebagai penutup dari video saya sahabat ya, kita hidup di dunia ini jangan mudah percaya dengan suatu khurafat ya, apalagi yang diucapkan oleh guru Udin tadi, yang mana katanya Wali Songo itu datang kepada guru sekumpul untuk berguru, dan ini sangat-sangatlah tidak masuk akal sahabat ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa kembali ke dunia ini, apalagi mau berguru, sedangkan Wali Songo itu yang mereka Masya Allah ya, mereka itu orang-orang yang berilmu, karena para Wali Songo itu sahabatnya, mereka itu para ulama, dan tidak mungkin ya sekelas Wali Songo berguru kepada abah guru sekumpul. Jadi untuk sahabat semua, jangan mudah percaya kepada dongeng-dongeng, apalagi khurafat-khurafat seperti ini sahabat ya, karena itu sahabatnya bisa mencakup dalam kategori kesyirikan. Mungkin para sahabat semua tidak mau ya kita mati dalam keadaan musyrik. Tentunya sahabatnya di akhir hayat kita nanti kita mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Mohon maaf sahabatnya jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.